Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI lahir pada tanggal 29 Agustus 1945 yang dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Presiden Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan antara lain pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Inilah yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Sejak saat itulah tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan hari jadi DPR RI. Hari ini merupakan hari jadi yang ke-79. Kita berharap DPR RI dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk masyarakat yang adil dan makmur. Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP adalah suatu badan pembantu presiden yang dibentuk dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 22 Agustus tahun 1945 dan keanggotaannya dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. KNIP juga diakui sebagai cikal bakal terbentuknya Parlemen Republik Indonesia atau Badan Legislatif Republik Indonesia. Hari pelantikan KNIP tanggal 29 Agustus tahun 1945 dikukuhkan sebagai hari lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disebut DPR RI. PPKI memutuskan untuk membentuk KNIP ini sebagai upaya menjawab keraguan sebagian kalangan terutama pihak sekutu yang akan berusaha masuk ke Indonesia lagi dan kaum muda akan keberadaan PPKI. Kaum muda itu sendiri merupakan kelompok muda yang mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan setelah mendengar berita atas kekalahan Jepang terhadap sekutu. Dengan dibentuknya KNIP, maka PPKI dibubarkan dan tugas-tugas PPKI diambil alih oleh KNIP sebagai parlemen sementara. Keanggotaan KNIP berjumlah 135 orang yang terdiri dari 25 orang adalah mantan anggota PPKI ditambah 110 orang yang ditunjuk oleh Presiden. Keanggotaan KNIP terdiri dari para politisi nasionalis, pangrepraja, dan orang-orang profesional yang mayoritas berasal dari suku Jawa Abangan, setidaknya paling sedikit 85 orang, dan juga mengakomodasi politisi anti-Jepang yaitu Syahrir dan Amir Syarifuddin sebagai anggota. Pelantikan KNIP dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta yang menandai mulai bertugasnya lembaga ini. Adapun susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut: Merkas Mansingodimejo sebagai Ketua, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua 1, Merjohane Latuharhari sebagai Wakil Ketua 2, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua 3. Pada awal pendiriannya, KNIP memiliki dualisme tugas dengan fungsi yang berbeda dan kontradiktif. Berdasarkan aturan peralihan pada pasal 4 UUD 1945, KNIP merupakan pembantu presiden. Sementara itu, dalam proses pembentukannya pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, KNIP diproyeksikan sebagai lembaga yang menggantikan PPKI, sehingga mempunyai fungsi sebagai parlemen atau lembaga legislatif. Pada sidang pertama tanggal 29 Agustus tahun 1945, KNIP menyatakan sebagai badan penasehat presiden dan mengabaikan fungsinya sebagai pembantu presiden. Presiden pun tidak menginginkan KNIP sebagai badan pembantu presiden saat Presiden mengumumkan pembentukan kabinet pertama pada tanggal 4 September tahun 1945. Dengan dibentuknya kabinet yang kemudian disebut dengan Kabinet Buco ini, tugas-tugas Presiden dibantu oleh para menteri. Hal ini juga sesuai dengan bab 5 pasal 17 ayat 1 UUD 1945 bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pada sidang pleno KNIP di Malang tanggal 16–17 Oktober tahun 1945, peranan Syahrir sangat menonjol dan mendorong terjadinya perubahan dalam tubuh KNIP menjadi lembaga yang lebih demokratis. Pada saat yang bersamaan muncul maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar dari haluan negara. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut, maka dalam sidang pleno KNIP di Malang diputuskan dengan suara bulat bahwa fungsi KNIP menjadi lembaga legislatif dan tidak berfungsi lagi sebagai pembantu presiden untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pemerintah.
Sebagai lembaga legislatif, KNIP bertugas mengesahkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dengan fungsi KNIP semacam ini mengharuskannya untuk sering mengadakan sidang, padahal keanggotaan KNIP tersebar di beberapa daerah. Kesulitan ini diatasi dengan ketetapan Presiden yang memutuskan bahwa KNIP dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada suatu badan perwakilan kecil yang mempunyai kedudukan permanen, yaitu Badan Pekerja. Badan pembantu ini terdiri dari anggota-anggota KNIP yang sewaktu-waktu akan dipanggil bersidang dan tetap bertanggung jawab kepada KNIP. BP KNIP diminta bersidang paling tidak 10 hari sekali dan KNIP setahun sekali. Keanggotaan BP KNIP terdiri dari 15 orang, yaitu Sultan Syahrir Ketua, Amir Syarifuddin, Wakil Ketua Suwandi, Syafruddin Prawiranegara, Wahid Hashim, R. Hendro Martono, RM Sunario Kolopaking, A. Halim, Subadio Sastro Satomo, Tamlingji, Supeno, S. Mamun Sarkoro, Adam Malik, Tajaludin, dan Sudarsono.